Kita ke segmen pertama, KKTI. Kata kunci tahun ini. Iya, apa sih kata kunci di sepanjang tahun 2025 ini di Korea? Yuk kita rangkum ya satu persatu. Betul. Nah, pertama untuk dunia film nih. Tahun ini apalagi sih kalau bukan K-pop Demon Hunters ya Kedehon. kan? Iya, Kedehon. Kedehon. Semuanya itu sampai sekarang masih didengerin ya. Masih. Kayak sekarang juga akhir tahun banyak juga ininya pertunjukannya. Banyak. Dirilis dalam waktu 3 bulan aja, film ini berhasil masuk ke dalam top 10 di 93 negara. Jadi kayak salah satu karya yang mengguncang dunia gitu. Iya, tapi di sisi lain industri bioskop tahun ini katanya emang lagi mengalami kelesuan nih akibat Oke. penonton yang beralih ke OTT. Mm. Ya, kalau di Indo gimana nih? Ada nggak sih film yang kalian tonton di bioskop tahun ini? Sepi juga sih gue rasa di Indo Iya, juga ya. kalau di Biasanya Indo mendunia nggak sih kalau kayak gini? iya, tapi kalau di Indo ada yang mending lah kemarin sampai 8 juta penonton, tapi Apa itu tuh? film lawak agak lain. Jadi itu Oh, film lawak gitu. Jadi lumayan lah penontonnya judulnya kalau di agak Indo. lain. Iya, Oh, agak lain. oke oke. Makanya banyak yang nonton gitu. Oh, ih bagus juga ya, Iya kreatif ya. lumayan. Jadi kalau Heeh. di Indonesia mungkin lumayan, tapi satu film itu juga. Jadi Oke, kayak memang beda sama tahun-tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan kalau di Korea kan lumayan banyak yang banyak. mendunia kan. Mm-mm, Misalnya kayak ada Exuma, ini seru banget, banyak yang nonton, banyak yang banyak. bahas juga. Terus habis itu ada Drown Up yang nembus box Betul office betul betul. gitu. Nah tahun ini film Korea My Daughter is a Zombie paling ya yang Paling iya lumayan sih ini itu ya. ya. Karena dia seru, lawak sih juga ya. Cuman satu. Sama animasi Jepang ada Demon Slayer yang berhasil menembus lebih dari 5 juta penonton Ya gitu. ampun, dikit juga ya, cuman satu ya. Mm-mm. Ya emang lagi lesu nih Iya, dunia film ya di betul. tahun ini. Lanjut nih ke toko hiburan dan olahraga yang paling bersinar di tahun ini. Ada siapa? Ayo. Ada Bera Bea nih. Good morning juga baru masuk Iya nih baru masuk kayaknya, baru nih. gabung. Nah, toko hiburan ada MC yang masih terkenal sampai saat ini di Korea. Betul. MC Yoo Jae-sok ya. Kalau kalian nonton Running Man pasti pada tahu lah Iya, ya, pakai kacamata. iya betul. Iya, dia di peringkat pertama dengan hampir 50% suara. Dan kerennya dia berhasil mempertahankan posisi ini selama 14 tahun berturut-turut dari data survei Gallup Iya, Korea. tapi dia keren banget sih. Karena kan programnya banyak banget ya. Kayak sekarang kan, kayak dia punya program sendiri lah, yang namanya sendiri lah Iya, gitu-gitu. Jadi kayak keren sih. dan 14 14 tahun. tahun cuy. Kayak wah keren. Ya, ya, ya kualitasnya ada lah ya emang dia ya. Makanya dia bisa Bener. sampai segitunya Betul, gitu. betul, Dan gue salut betul. juga sih sama orang yang kayak bisa mempertahankan posisinya di 14 tahun gitu. Iya, Kayak nggak gampang sih itu. yang tetap di atas dan Iya, dipertahankan itu susah gak sih iya, katanya? Bener. Nah, untuk atlet sekarang, ini atlet yang paling bersinar di tahun ini kembali diraih oleh Song Heung-min. Di Oh, mana Sony. iya betul, tahun ini dia 1 dekade nih jadi pemain inti di Tottenham dan Mm-mm. pindah ke klub Los Angeles FC bulan Agustus lalu. Betul. Nah, selain itu pastinya ada juga atlet bulu tangkis dunia ya, An Seong yang dia ini meraih 10 gelar juara dalam satu musim dari Malaysia Open sampai French Belum ada Open. yang ngalahin ya, Iya An Seong ya, betul, gue juga ngefans banget. iya dia keren Keren sih. banget, gue kalau lihat pertandingannya tuh kayak, kayak gitu. Iya, emang iya dia keren sih. Jadi kayak ya Badannya udahlah ya. kayak otot semua gitu. Iya, kayak lincah, semua kayak tok 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 gitu. Kayak set, Oke. udah kesana Iya gitu. iya iya Ya keren ampun, keren keren. kemana kok ada dia Ada gitu, dia ada gitu, tangannya. betul. Dan gue yakin pasti latihannya juga gila banget. Itu kan gak diraih dengan begitu aja ya Iya, gak sih? Latihannya betul. gila-gilaan Heeh. gitu kan. Dan emang udah ada bakat juga pastinya ya. Iya, itu Mm-mm, keren sih. Pasti kayak, iya namanya juga atlet ya, kayak bener. hidupnya pasti didedikasikan untuk itu gitu. Betul. Nah, lanjut untuk dunia tren nih. Tren yang menyita perhatian tahun ini, tapi nggak cuma di Korea, itu Mm-mm. adalah AI. Oh, AI. Iya, AI, betul. Kecerdasan buatan, Cen ya. Setuju banget. Tahun ini siapa sih yang nggak pakai AI? Gue yakin semua pada pakai ya. Betul. Iya, dan entah di kerjaan, entah buat edit video, edit gambar, edit konten, Mm-mm. semuanya ya. Mm-mm. Betul, dan sekarang AI itu udah diterapkan di pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, di Betul. kehidupan sehari-hari ini sampai banyak orang yang juga sebenarnya curhat ke AI. Jadi Oh, ajak aku. teman ngobrol ya kan. Jadi kayak semuanya itu beneran melibatkan AI gitu. Jadi Bener. kedepannya layan AI menurut gue pasti makin meluas dan juga beragam sih. Iya, gue pernah lihat satu program di Korea ya, Mm-mm, ada kayak anak-anak muda, mm-mm. katanya mereka pacaran sama Sama AI.
Sedih Soalnya banget. katanya daripada pacaran sama manusia gitu kan, kadang mengecewakan, Sedih tapi. takutnya dapat yang salah gitu kan, Iya pasangan iya yang iya salah, iya. katanya mending gue pacaran sama AI kayak gitu. Karena dia, Oh. menyocokkan ya dengan Sedih sedih. tapi. Nah, ini kita KBS juga nggak ketinggalan kan, karena kan KBS kita ada di Cikepai. Oh iya. Yoi, kita punya programnya. Kita inilah turut, ikut berkembang ya Iya di bener dunia bener bener teknologi ini, tren bener. ini gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas lagu yuk. Lagu apa sih yang menurut kalian paling ngehits di tahun ini? Jadi ada platform streaming audio dan music Spotify Mhm. merilis rangkuman akhir tahun yang hasilnya artis K-pop dengan jumlah streaming global terbanyak tahun ini kembali ditempati oleh BTS. Oh, By the way, BTS tahun ini nggak ada nggak ini ada ya, yang ngeluarin nggak lagu, ada, masih tetap masih ya pertama. nomor satu, emang nggak ada yang Betul. ngalahin gitu kan. Katanya mereka ini meraih posisi pertama selama 4 tahun berturut-turut. Oh, Oh ini wow. fansnya setia banget Iya, sih fansnya kalau kata setia sih, gue, setia. menunggu ya kayak, kapan Menunggu nih dan terus comeback-nya? terus mendengar Iya iya, lagunya betul betul betul. gitu. Dan sementara itu lagu K-pop yang paling banyak diputar secara global itu adalah Apate dari Bruno Mars dan juga Iya sih, Rosé. apa tuh wajar banget juga kan, dapat penghargaan juga kan Bener bener banyak akhir tahun bener. ini gitu. Tapi emang hebat sih lagu itu. Jadi kayak apa ya, kita sering dengerin terus gitu. Bahkan bocah-bocah juga kan banyak Iya, videonya kayak tiba-tiba apa tuh semuanya ya. gitu. Heeh. Heeh. Nah, di posisi berikutnya adalah lagu Golden dari Huntrix. Ini juga yang terpilih sebagai lagu terbaik tahun ini versi editorial Billboard ya. Kayak semuanya Aduh, gonna be golden. gue Oh, bosen. gitu. Sampai gue lihat kayak kan di situ ada lirik-lirik bahasa Koreanya ya. Iya, Sampai kayak bule-bule juga pada udah udah jago. fasih ya, udah fasih gitu ngomongnya. Oke, yang dan tahun ini emang lagu Golden ya berarti ya? Betul, dan Mhm. tren lagu K-pop tahun ini tuh segar dan juga easy listening menurut Oke. gua. Kayak lagu Day6, terus Uh, lagu QWER. QWER, terus habis Mhm. itu Boy Next Door, ada Cortez dan juga lainnya. Ini pokoknya lagunya bagus-bagus emang, dan juga pasti orang-orang udah pada denger sih kata gua. Seperti kayak lagu Drowning milik Woods, dan yang viral lagi karena memang lagunya seenak itu kan. Bener, gue suka banget. Iya, balik lagi masih di kata kunci tahun ini. Sekarang kita membahas nih industri Oke, fashion dan fashion. kecantikan ya. Oke, Ya, kabarnya sih selama tahun 2025 ini kedua industri berfokus ekspansi ke pasar luar negeri oke. karena lesunya konsumsi Oh, domestik. kabarnya minat dan permintaan terhadap merek Korea justru ini meningkat di kalangan generasi muda tapi secara global gitu ya. Betul. Apalagi kan K-content tahun ini lagi naik tuh. Jadi banyak kayak wisatawan yang datang ke Korea, terus untuk Mm-mm. belanja Benar benar kosmetik, habis itu benar. belanja baju, Jadi gitu-gitu sebenarnya ini kan. bagus juga ya, lagi lesu di dalam negeri gitu kan. Heeh, Jadinya pakai strategi untuk memikat pembeli di luar gitu. betul. Apalagi sekarang Ya, kan udah mulai banyak nih brand-brand baju Korea yang kayak buka toko kan di iya, luar negeri gitu. benar benar benar. Jadi kan sebenarnya kalau kayak gitu kan nggak perlu jauh-jauh ke Korea ya. Betul. Kalau misalnya pengen beli brand baju Korea gitu. Mm-mm. Mhm. Nah, salah satu, brand yang udah buka di luar Korea Mm-mm. misalnya, ini tuh ada brand fashion Martin Kim dan juga Mm-mm. Mardi Mercedi, itu udah masuk Mm-mm. Amerika Serikat. Terus Wow. kemarin baru-baru ini juga, Musinsa Store ini udah buka di Cina, gitu. Oh, Jadi kayak wow. udah mengglobal gitu. Mengglobal ya. Aduh, Mhm. semoga makin laris ya di luar gitu Iya, kan. Kan sedih kalau udah open nggak ada yang iya, beli kan. heeh, betul betul. Sedih gitu kan ya. Dan industri K-beauty juga katanya sama nih. Katanya dari akumulasi Januari sampai November tahun ini nilai ekspor kosmetik mencapai 10 miliar dolar Amerika dan Oh. diperkirakan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. CJ Oliviang tahu kan ya toko Mhm mhm, kosmetik tahu ini dong pasti ya. kabarnya akan membuka toko pertamanya juga di Amerika tahun depan. Oh. Tepatnya di California dan menjadi toko kedua yang buka di luar negeri setelah Jepang gitu katanya. Wah, nah ini nih Hmm. kalau misalnya buka di Indo ini juga ini nih pasti bakal rame banget ya. Ih, Tapi akan ada tapi yang kalau misalnya sepi. kayak gini ya, gue mau Heeh. nanya, kalau misalnya kayak gini, berarti orang-orang nggak akan ke Korea dong kayak. Iya juga. Sama ini bakal ada bisnis yang sepi, ada bisnis just tip jadi Oh nanti makin iya ya, sepi. itu Iya. juga gitu kan. Terus kayak ya jadi orang kan nggak ada udah ngapain ke Korea udah. Baju juga ada di Heeh, sini. iya Ini betul. Jadi kayak ya gimana ya gitu. ya tapi semoga ya bisa dibuka ya di Iya, Indonesia ya. Mungkin heeh. bagi kan pasti ada pecinta Iya. brand ini, brand Betul itu betul gitu. betul. Jadi bisa ya. Hmm. Nah, sekarang kita ke dunia yang paling banyak di ini kayaknya, paling banyak tunggu-tunggu, Apa tuh? yaitu dunia hiburan. Yeay.
ya kan? Karena banyak banget isunya. Kenapa dunia hiburan selalu menarik ya Betul. untuk dibahas? Nah, ada isu apa-apa aja nih di dunia hiburan selama 1 tahun ini, Bi? Aduh, dunia hiburan Korea di penghujung tahun bukannya baik ya, malah banyak Iya. yang agak buruk nih gitu. Jadi kita bahas dunia drama dulu deh. Tahun ini industri drakor lagi gak baik-baik Iya, aja. sedih. Di awal tahun Channel TVN gagal total nih lewat drama When the Stars Gossip. Padahal udah pakai sejumlah aktor dan aktris ternama kayak Lee Min Ho, Iya. Gong Hyo Jin. Padahal ini kayak ini gak sih kayak yang berlatar belakang di luar angkasa gitu Bener gak sih? banget. Sayangnya ratingnya cuma 1%. Sedih banget. Ya Heeh. Allah, sedih ya. Tapi emang di awal drama sebenarnya udah dikritik sih sama penonton karena kan dialognya katanya susah dipahamin. Mm-mm. Alur ceritanya tuh kayak nggak masuk akal gitu dan Oke. chemistry-nya antara pemeran juga nggak kuat gitu. Padahal biaya produksinya sekitar 500 miliar won. Gede banget gitu Iya, ya. kata Venus Carter juga kurang menarik ceritanya. Iya, kurang Iya, menarik ya. setuju. Gue juga ya mau jujur ya. Tapi untungnya ada nih drama yang lumayan ngehits ya, Apa yaitu tuh? Bon Appetit Your Oh Majesty yang katanya rating iya. sampai 17%. Alhamdulillah ada yang sukses Iya, ya. betul. Ya begitulah hidup ya, naik dan Iya, turun. naik dan turun, betul. Terus sementara aktris Young E juga gagal nih menyelamatkan drama akhir pekan KBS Ensus Lucky Day. Padahal udah promosi besar-besaran tuh Iya ya. nih, Ya sedih. ratingnya kisaran 3-5% aja. Dan juga ada drama 12 yang juga berakhir cuma 2%. Drama Last Summer diperanin sama Lee Jae-wook ini juga berakhir dengan 1,7% Ini doang drakor emang gitu. lagi seret ya Lagi tahun ini ya. seret, Kalau kata gue mah heeh. karena emang penonton Korea juga beralih ke OTT kali Betul, ya. betul, Jadi kayak ya betul. udah standarnya tuh jadi makin tinggi gitu. Bener banget. Gue sebagai penonton ya, episode 1 sama 2 menurut gue adalah episode yang penting banget. Iya, betul. Iya, karena kalau alur ceritanya udah aneh gitu kan, ngebosenin atau aktingnya kayak, aduh ini kok kayak nggak natural ya gitu. Mm-mm. Ini bisa atau enggak banyak konflik yang bikin stres. Iya, betul, betul. Udah penonton langsung ganti Iya. channel. Ya Jadi semoga ya, tahun depan ini drakor kembali ke masa jayanya ya. amin. Mm. Nah, terus ada kabar buruk juga menimpa kalangan selebritis di sini ya. Kemarin kita juga pernah bahas soal aktor Jo Jin-woong yang baru terungkap kalau dia menjadi pelaku kriminal di masa sekolah sampai Iya, akhirnya mutusin untuk pensiun dari betul. dunia Nah, acting. ada juga nih komedian Park Nare ya yang diduga membuli mantan manajernya dan juga melakukan praktik medis ilegal katanya. Bener. Adapun komedian Jo Se-ho juga memiliki hubungan dekat dengan gangster yang mengelola situs judi ilegal. Iya, nggak nyangka ya hidup orang gitu dari yang baik-baik aja gitu Iya. kan di puncak gitu langsung turun Mm-mm. dan bisa dibilang akan sulit ya untuk kembali lagi ke dunia hiburan Korea gitu. Nah itu gue sukanya Korea kayak gitu sih. Karena kayak kalau misalnya ada kasus negatif ke selebritis ya, Mm-mm. itu mereka nggak akan dikasih panggung gitu. Iya Beda sih, sama beda sama Indonesia. Indo ya. Kayak malah makin terkenal. Kok yang negatif jadi ini Iya, ya, jadi pusing. influencer Iya. tiba-tiba gitu, gue kaget gitu kan. Sampai gue bilang kan, apa kita harus yang negatif ya Iya, biar jadi enggak, influencer? enggak, jangan. Kita harus tetap positif. Jangan, soalnya kan artis kan itu kan tokoh yang berpengaruh ya Iya, nggak sih? betul. Jadi harus memberikan contoh dan teladan yang baik sama orang lain. Betul. Iya. Makanya ya jangan macem-macem ya, harus selalu baik sama orang gitu. Jangan Mm-mm. milih-milih mau baik sama siapa. Iya. Soalnya kan kadang gue suka lihat ya ada orang yang udah jadi influencer terkenal gitu. Mm-mm. Dia baik sama sesama influencer aja gitu. Iya. Kayak yang udah punya nama di panggung gitu, nama Iya. panggung. Sedangkan orang-orang rakyat jelata nih Mm-mm. tuh kayak follower lu kayak Segitu gitu. doang, iya lagi. Aduh beda kasta ya, Iya, sorry ya benar. gitu. Nah ini Jay Wilson juga bentar lagi kayak gitu nggak? Enggak dong, enggak. Kalau dulu gue yang jadi korbannya, asik. Yang kayak followers baru segitu gitu. Apaan Penampilan lu nggak oke followers? gitu. Nggak nyampe 1.000 kayak. Sedih sih, tapi ya gimana ya, itu hidup ya. Ya udah dibiarin aja ya. Tapi semuanya nggak berita buruk nih di dunia hiburan. Ada juga kok berita baiknya seperti banyak kalangan selebritis yang akhirnya tahun ini menikah. Yeay, ya Maret lalu ada ampun. penyanyi Yoonha yang menikah. Terus ada Hyomin Tiara. Terus Aprilnya ada Ailey sama Kim Jong Min. Terus bulan September ada Kim Jong Kook yang menikah. November lalu ada Bang Min A dan On Juan. Terus ada Ham Eun Jong, Tiara juga menikah. Oh, Ditutup dua Tiara sama menikah iya, ya? 2 Tiara menikah. Terus ditutup sama Kim Ubin dan juga Shin Mina yang menikah. Oh, ya ampun. Di Korea itu kan ya apa ya, angka pernikahan kan berkurang ya. Iya, Berarti kan yang kayak gini betul. tuh harus diselamatin gitu. Betul. Semoga samawa ya, Cie. Iya, semoga samawa. Semoga samawa ya. Mm. Jadi itu dia Ko-Hires rangkuman dalam 1 tahun ini. Wah, cepet banget ya kita Iya. merangkum ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. 2025 set. Set, udah kelar.
Ya Allah, gitu. Jadi ya, Betul. untuk kata kunci bidang ekonomi, politik, dan sosial katanya nanti bakal dibawain sama DJ yang ganteng satu ini, DJ Betul. Wilson. Pokoknya Tanggal 31 31 Desember ya? Desember, betul. Mhm. Pokoknya kalau gua nanti yang ringan-ringan bisa, yang berat-berat bisa ya. Oh, Nanti di oke. Kaleidoskop 2025, Oh, gitu. ditungguin aja ya. Mhm.